Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan channel Arif Sang Pencerah, yaitu menceritakan tentang kisah dan cerita misteri kehidupan. Ya, seperti apa? Aku bertanya sama kalian, pernah nggak di suatu ketika ya dalam hidup Anda itu mengalami yang namanya apa itu? Disakiti atau dikhianati oleh orang terdekat? Pastinya pernah kan? Aku juga pernah di situ. Pernah aku merasakan di situ dikhianati teman. Pada saat itu aku di pesantren ya, di pesantren dia orang jauh ya, jauh. Cuman sama-sama provinsi, satu provinsi sama saya. Cuman kalau udah di pesantren itu satu kamar, kita itu saudara. Aku deket dengan orang itu ada 3 orang, ya 3 orang, ya 3-nya sama saya deket banget. Kita bareng-bareng, makan bareng, semacam kita bareng, belajar bareng. Tapi aku yang di pesantren lebih senior daripada yang 2 itu. Nah, di situ pada saat itu di pesantren itu kan ada sebuah namanya, ada jabatannya gitu. Misalnya jadi kepala blok gitu kan, kepala asrama gitu kan, jadi keamanan gitu kan. Nah, di situ aku ketepatan jadi ketua blok di situ, ketua blok. Terus pada saat itu saya itu diberi kesempatan untuk memilih teman, memilih anggotanya gitu kan, memilih anggota atau di asrama itu, teman-teman di asrama itu untuk dijadikan keamanan di situ sama ketua korwil di situ. Selama dikasih waktu selama 1 bulan di situ. Saya tuh sama teman aku yang satunya ini, dia agak gemuk gitu kan. Dia kan nggak betah, baru di situ ya, baru aku diajak ya sama saya ya, diajak sama saya jalan-jalan ngelilingin pesantren, belajar bareng, ditemenin gitu kan, belajar intinya semuanya kebersamaan itu ada lah, selalu ada pada saat itu. Pada saat itu ketika saya kelaparan, saya nggak pegang duit, dia bantu aku juga gitu, mau bantu aku juga, saling ada gitu kan. Akhirnya udah berjalan 1 tahun ya, berjalan 1 tahun dianya di pesantren, sudah banyak kenalan ya gitu kan, banyak kehidupan. Tepatan pada saat itu yang kata aku tadi diberi kesempatan untuk jadi ketua kaman, aku tuh naikin dia. Cuman aku pesannya udah awalnya, kamu jangan lupa sih sama teman-teman yang lain, kalau biarpun kamu itu punya jabatan keamanan di pesantren gitu, iya tenang aja gitu, nggak bakal berubah kok. Akhirnya berjalanlah itu 1 tahun. Nah, agak beda, sudah adalah perubahan di situ. Perubahan pada saat itu temen aku itu ada masalah gitu kan, ada masalah gara-gara dia itu melakukan suatu hal yang fatal gitu, sehingga membuat teman-temannya yang dijadikan bermasalah itu kan, dia punya masalah sama orang lain lah, dia tuh ngajak teman, semacam lah gitu kan, ngajak berantem kayak gitu ya, namanya di pesantren. Akhirnya ada salah satu temannya dia kenal sama saya. Akhirnya dia cerita bahwasanya teman saya itu si A gitu kan, si A melakukan sesuatu yang membuat teman-teman mereka itu marah gitu kan. Nah, akhirnya aku tegurlah dia. Si A itu, teman saya si A itu saya tegur, kamu jangan melakukan hal itu lagi gitu kan.
Kamu seharusnya mikir apa yang kamu lakukan itu salah. Kamu punya jabatan di situ. Kamu manfaatin jabatan, jangan memanfaatkan jabatan. Aku bilangnya seperti itu. Nggak taunya ya dia itu nggak terima, itu merasa dirinya itu benar, bahwa dirinya itu paling bisa gitu. Artinya dia punya jabatan, mau ngapain aja nggak terserah nih gitu. Kayaknya itu punya orang luar yang mau ngelindungin dia. Kalau misalnya dia itu misal dia apa-apain sama yang teman yang lain gitu. Aku kan sebagai temannya gitu kan, aku mikir udah kebersamaan, ada semacamnya, udah bahagia itu, seneng bersama, sedih bersama dengan dia. Itu akhirnya aku ngasih tahu, aku ngasih saran seperti ini. Nah, itu kan memang kewajiban ya seorang teman harus seperti itu juga kan. Nah, akhirnya aku cobalah ngomong sama dia baik-baik berdua gitu kan. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Aku nggak mengharapkan sesuatu yang telah terjadi itu. Tidak terlintas di dalam pikiran aku. Kok bisa gitu kan? Terus pada saat itu mulai berjalan 1 bulan dari masalah itu, dia makin renggang dengan saya. Makin renggang, ternyata apa? Dia nyuruh orang gitu kan, nyuruh orang buat ngedatangin saya gitu. Artinya dia itu mau nyuruh orang untuk mukul saya gitu. Ternyata yang nyuruh si teman saya, si A ini. Aku bingung di situ, kaget. Kok bisa gitu kan? Padahal nggak ingat ya. Masa seperti kacang lupa pada kulitnya gitu kan? Kamu nggak ingat gitu, dulu kamu seperti ini gitu kan, dalam pikiran aku ya. Kenapa sekarang kok cuma gara-gara aku ngasih nasihat kamu jadi seperti ini gitu kan? Karena kamu punya jabatan seperti itu, kamu seperti ini, kata kan bilang dalam pikiran itu. Ya udah, aku ngoceh itu kan, aku kesel, aku cerita ya sama teman aku itu. Teman aku juga kesel di situ. Apa itu masalahnya kok sampai segituin? Aku bilang, aku cerita ya, bahwasanya si A punya masalah dengan sama teman-teman aku yang lain. Dia tuh masalahnya seperti ini, oh kok bisa gitu kan? Aku juga nggak tahu gitu kan, emang nggak jelas gitu kan, kata dia. Ternyata kehidupan saya itu pada saat itu dihianati oleh temen itu udah selesai gitu kan, pikir aku udah selesai. Ternyata tidak di situ juga. Perjalanan hidup aku itu tidak semulus yang aku pikirkan gitu kan. Dari kehidupan aku, dari ekonomi, dari pertemanan, semuanya ada di situ. Satu ketika saya udah keluar dari pesantren ya, saya mikir di situ ya. Saya mikir kalau aku keluar di pesantren seharusnya aku harus berkeluarga lah. Gak mungkin aku lama-lama bujangan di situ, nggak mungkin lah. Artinya aku mikir kalau aku lama-lama bujangan ya otomatis aku banyak juga aku melakukan maksiat ya. Pikiran aku lagi gitu ya. Namanya baru keluar dari pesantren, masih kental-kentalnya gitu iman gitu kan. Akhirnya saya nikah. Selama saya nikah jalan 1 tahun lebih, punya anak aku, punya anak pertama. Nah, berjalan lagi dari anak pertama itu beda 2 tahun, saya punya anak lagi. Di anak kedua inilah aku mulai merasakan yang namanya kehilangan yang mendalam, kehilangan seorang anak gitu kan. Pada saat itu tidak pernah aku dipikirkan di dalam hati aku, bahkan di dalam pikiran aku yang akan
terjadi itu adalah kebahagiaan. Ceritanya seperti ini. Anak saya itu kan, saya kan merantau gitu kan, merantau dengan anak saya yang kedua. Dia dari umur berapa tahun ya? Dari umur 1 bulan aku bawa merantau sama istri saya. Ya, sampai umur 9 tahun, hampir 10 tahun di situ anak saya, alhamdulillah yang nomor 2 itu. Cuman sakitnya sekali itu, dia cuman demam doang. Batuk doang. Terus setelah itu anak saya udah sembuh dari sakitnya sekitaran 3 bulanan gitu ya. Anak pertama itu sakit. Yang sering sakit itu anak pertama saya. Anak saya yang pertama sakit, saya pulang sama istri. Pulang, lihat anak yang pertama. Karena soalnya satu ya, saya pulangnya itu, anak saya pertama itu bilang, sering ngigau gitu, sering ngigau adeknya. Terus aku pulang sama istri, sementara istri aku tinggal dulu di sono ya, di kampung, untuk namanya biar nanti kalau udah sembuh anak, baru kita pulang ya, balik lagi gitu kan, biar aku aja yang balik duluan. Kata istri saya, ya oke lah gitu kan, nggak apa-apa ya. Biar aku nemenin anak pertama aja, nemenin anak biar ini gitu kan. Biarlah masalah kerjaan aku aja yang ngurus di sana gitu kan. Tepanan itu aku kan buka usaha kecil-kecilan gitu kan. Akhir berangkat ya, aku berangkat lagi ke toko, ke tempat usaha aku itu. Terus nelpon istri aku sekitaran di sana itu udah 3 harian gitu ya, 3 harian, karena setiap perkembangannya dia sering telepon juga gitu kan. Dia nelpon bahwasannya anak pertama saya udah mendingan gitu, udah mulai membaik tau. Atau aku mungkin dia itu kangen itu ya, kangen sama adiknya gitu kan. Akhirnya terus berjalan gitu kan, berjalan seringnya waktu, anak saya yang pertama itu sembuh, sehat gitu kan, udah sehat. Ternyata adiknya ikut sakit di situ. Adiknya diganti, adiknya sakit. Sakitnya itu cuman demam doang. Demamnya itu nggak seberapa, nggak begitu panas gitu, nggak. Cuman anget gitu kan, anget. Paling kata saya kan sama istri, paling dia mau pinter aja nih, mau pinter gitu kan. Dia kan udah mau mulai jalan gitu kan, mulai merembet mau jalan gitu kan. Terus 1 hari berjalan ya, istri saya itu nggak cerita ternyata. 2 hari anak yang itu cuman bilang ya anak lagi ini, nggak apa-apa. Paling itu perkembangannya si anak kedua itu nggak dia ngasih tahu. Takutnya dia tuh kepikiran gitu kan, saya tuh kepikiran. Akhirnya hari kedua dari sakitnya anak itu yang kedua, dia ngirim foto sekitaran jam 12 malam gitu. Jam 12 malam dia ngirim foto anak aku yang kedua ini. Saya kaget ya. Loh, kok foto anak saya kok kayak gini gitu kan. Saya kaget. Hitam gitu kan, di sini udah hitam gitu kan. Kayak gimana ya, kayak udah ya kayak mayat gitu, udah kayak mayat gitu kan. Udah hitam, cahayanya udah nggak ada gitu kan. Hati saya itu mulai sesak di situ ya. Jantung aku udah jedak gitu kan. Ada apa itu? Udah aku boro-boro, saya turunin barang, masukin, saya pulang di situ. Itu perjalanan bukan deket, berapa ya? 4 jam perjalanannya.
4 jam perjalanan kalau santai. Nah, di situ karena aku pulangnya malam sekitaran jam 12 nggak ada, sepi gitu. Aku perjalanan di situ sampai berapa jam ya? 2 jam setengah. Perjalanan 4 jam jadi 2 jam setengah. Kayak pikiran aku nggak mikir kemana-mana di situ. Pikiran aku ada di anak. Di jalan itu saya nangis gitu. Saya nangis, takutnya aku itu nggak nyampe kesampaian ke anak gitu kan. Takutnya saya itu nggak sampai megang apa. Sampai ya ke rumah sekitaran jam setengah 3. Setengah 3 aku nyampe ke rumah. Aku masuk ke dalam, langsung melihatin anak aku itu. Dia itu udah sesak napas di situ. Udah sesak napas. Aku ambil, saya gendong. Semalaman aku memang belum tidur. Aku nggak mikir aku itu capek apa itu. Tidur. Ternyata aku tanya sama istri, ini sakitnya udah berapa hari gitu kan, dari kemarin, kenapa kamu nggak bilang gitu kan. Aku takut kamunya kepikiran gitu kan. Cuman bilangnya kamu hangat. Iya memang hangat, tapi kenapa kamu nggak cerita kalau anak udah kayak gini gitu kan. Ya takutnya habis kepikiran gitu kan. Takutnya cuman hangat doang, hangatnya mau pinter gitu. Ya, ini udah dibawa kemana aja kataku kan. Udah dibawa ke dokter gitu kan. Dikasih diasap katanya biar nggak sek-sek gitu kan. Paling 2 hari sembuh kata dokternya. Ya, ternyata Allah berkata lain ya. Keadaan anak makin tidak baik gitu, makin parah di situ. Malam itu aku ketiduran, anak saya itu nggak tidur sama sekali. Udah 2 hari anak saya nggak tidur. Udah 2 hari itu nggak tidur sebenarnya. Kata istri udah 2 hari nggak tidur. Anak saya taruh di dada ya sambil tidur. Saya nggak kuat ya, badan lemes semua gitu kan. Aku ada sambil tidur, aku merem di situ ya. Lalu keesokannya paginya memutuskan untuk bawa ke dokter gitu kan, ke rumah sakit umum. Yaudah dibawa ya, cari orang. Soalnya cari orang yang bisa bawa mobil gitu kan. Cari mobil nggak dapat. Akhirnya dapatnya apa? Pickup di situ. Dia udah pakai pickup, saya pakai motor, sebelah motor di belakang, anak sama istri di depan pakai mobil pickup itu. Jadi istri saya udah nangis di dalam itu. Udah nangis, suruh cepetan supirnya nyampe ke sono, di oksigen. Anak saya di oksigen. Keadaannya udah kritis di situ. Nah, udah nggak normal gitu kan, detak jantungnya udah rendah gitu kan, lemah. Mau disuruh, dokternya bilang ini harus dirujuk ini ke rumah sakit yang lebih besar lagi, yang lebih gede, yang lebih lengkap gitu kan. Ya nggak apa-apa kata aku kan, nggak apa-apa, intinya yang terbaik lah buat anak. Yang penting anak saya sehat, sembuh. Terserah masalah biaya, terserah berapa aja aku cari. Biarpun itu saya ngutang kemana aja, jual apa, nggak apa-apa, yang penting anak udah sehat gitu kan. Setelah itu saya sholat ya, istri udah nangis, saya ajak sholat. Ya udah, yuk kita sholat yuk, sholat duhur gitu kan. Sholat duhur lah, aku mau sholat. Di situ udah ada mertua juga udah datang nemenin anak gitu kan. Kalau anak udah kritis gitu kan, udah itu kan. Tapi tetap kita ada kewajiban di situ sholat. Soalnya saya doa gitu sama istri. Mudah-mudahan dikasih kelancaran, dikasih masih panjang umur anak saya gitu. Akhirnya setelah itu udah tenang pikiran aku, balik lagi ke anak gitu kan. Lihat kondisinya anak udah mulai stabil gitu kan.
udah mulai stabil, akhirnya dibawa di ronsen anak saya. Katanya paru-parunya ini kayak kotor gitu kan. Terus akhirnya ini bisa ini cuman ini aja haus. Kalau dirujuk insya Allah ini udah bisa ditanganin katanya. Iyalah nggak apa-apa. Akhirnya jam sekitaran mau asar gitu kan. Udah asar sekitaran jam 5 di situ. Jam 5 ya kalau nggak salah. Jam 5 anak saya mulai itu lagi mulai agak gak stabil lagi gitu ya, gak stabil lagi. Terus istri mulai nangis lagi ya. Anaknya kayak kejang-kejang sekitaran 3 menitan gitu ya. Aku ajak istri saya sholat asar. Sholat lah gitu ya, sholat asar. Aku nggak tega dalam hati, nggak tega lihat anak gitu kan. Tersiksa banget gitu ya. Ngobrol lah berdua sama istri habis sholat. Kita ikhlas saja kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi sama anak kita. Mungkin yang terbaik buat anak kita disitulah gitu kan, yang Allah janjikan buat si anak kita ya. Ya nggak apa-apa katanya. Aku ikhlas, nangis. Tuh, istri saya nangis, saya juga nangis di situ. Akhirnya aku balik gitu kan, nggak itu anak udah mulai tenang di situ kan, mulai tenang. Sekitaran mau maghrib gitu kan, dokter bilang, dipanggil saya sama dokter, dipanggil, rencana mau dirujuk karena tadi kan tertunda karena anak udah mulai nggak stabil. Akhirnya udah stabil, alhamdulillah kata aku kan, ini anaknya udah ini kuat banget gitu kan, udah beberapa jam dia bertahan. Iya alhamdulillah dok. Terus ini rencananya gimana dok? Ini mau dirujuk aja ya gitu. Iya nggak apa-apa dok. Intinya yang terbaik aja, yang terbaik aja gitu. Akhirnya dokter ngubungin si ambulan udah datang buat ngebawa anak ke rumah sakit ya, rujukan gitu kan. Akhirnya setelah itu mobil udah di depan, anak saya tuh mulai kritis lagi di situ, nggak jadi kritis lagi. Itu pada saat itulah anak mulai parah ya, kejang, dia sesak. Terus akhirnya kok anak saya kok nggak ini gitu kan, nggak gedit gitu kan, dipegang gini kan. Ya Allah, hati aku udah nggak tenang, sakit bener di situ. Istri hampir pingsan di situ. Om saya bilang, kamu sabar aja gitu kan, mungkin ini udah janji Allah gitu kan buat anaknya. Kenapa gitu kan, ya udah nggak ada. Seketika itulah aku nggak tahu ya mau ngomong apa gitu kan, keadaan itu. Aku keluar, aku dipegang sama temen orang rumah, dipegang, dipeluk, dibawa keluar. Saya nangis di situ, udah nggak kuat. Keluar, saya nangis, bisanya cuma nangis doang ya,
Gak pernah aku merasakan hal sesakit ini. Ternyata sakit kehilangan anak itu seperti ini. Aku gak mau terulang lagi sakit ini, gitu kan. Semenjak itu aku pulang ke rumah, dibawalah anak, ya. Memang nggak aku lepas ya di situ, di dalam mobil. Memang aku pangku. Gak apa-apa, aku yang megang, biarin. Aku bisa nahan masalah air mata aku, nggak bakal jatuh ke anak saya. Aku bawa ke rumah, saya yang mandiin, yang ngafanin saya juga, yang ngebawa ke kuburan aku juga. Tuh, cuman yang mau nguburinnya aja ke dalam, aku kasih sama yang lain. Aku udah nggak kuat di situ, takut air mata aku udah jatuh gitu. Karena aku mikir, nggak bakal aku megang lagi anak aku, nggak bakal aku gendong lagi. Ini adalah hari terakhir aku megang anak aku. Soalnya aku dari masih sehat-sehatnya dia itu, aku sering mandiin dia gitu kan. Aku hidup sama istri, anak bertiga itu, yang anak kedua itu udah saling ini deket gitu kan, mandiin anak, tidurin anak bareng-bareng gitu. Jadi tahu gitu kan. Ya Allah gitu. Aku saling kompak sama istri untuk merawat anak. Tuh. Ya, rasa kehilangan di situ memang nggak bisa digambarkan. Mungkin kalian, sebagian kalian pasti pernah merasakan itu, merasakan kehilangan orang yang sangat dicintai dan disayangi. Memang setiap manusia itu akan tetap merasakan atau mengalami, yaitu dengan mengalami mati. Dunia hanya sementara memang. Cuman aku sama istri doa aku, mudah-mudahan di surga aku ketemu dengan anak aku, pengennya yang masih kecil. Mintanya aku, ya Allah gitu kan. Tapi hal yang sulit dijalanin situ istri saya, yaitu selama 1 bulan, masih dalam 1 minggu, dia tuh kayak orang, ya namanya orang dapat kehilangan ya. Nggak tahu lah aku mau berkata seperti apa. Ya intinya kondisinya itu sangat tidak memungkinkan gitu. Nangis, ya tak gitulah. Aku nggak bisa, kalau ngomong anak pasti terasa sakitnya, masih terasa sampai sekarang, masih terasa. Udah 1 tahun ya lebih ditinggal, tapi aku terasa, masih terasa. Oke, ya. Mungkin cuma ini yang aku bisa ceritakan ya, tentang kehidupan aku. Sebenarnya masih banyak juga. Ketemu dengan episode-episode yang lain ya. Oke, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.